Nah, pada dasarnya berbicara tentang mengelola ekspektasi itu berarti kita perlu belajar tentang hal mengendalikan. Ada gap di sini. Tergantung caranya kita menyikapi itu. Tergantung caranya kita melihat gap itu sendiri. Nah, itu jadi avatar untuk pikiran kita sendiri. Kita belajar saya panik, saya bingung, saya cemas. Nah, itu biasanya output ketika kita udah panik duluan. Disclaimer dulu bahwa apa yang akan saya sampaikan ini nanti, ini sifatnya kita diskusi ya. Jadi nanti bagi yang mungkin tahu ada, oh Mbak ini ada teori yang saya dengar nih seperti ini, atau Mbak saya pernah dengar dari orang lain seperti ini, silahkan tidak usah sungkan langsung klik kolom section komen, terus nanti kita diskusi bersama. Dan juga ini adalah hasil pembelajaran saya terhadap beberapa tokoh di psikologi, seperti itu. Oke, tadi sudah diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan saya udah cerita nih, saya panik duluan dan saya takut ketika orang-orang menjudge saya ketika saya sudah menyampaikan sesuatu, tapi kemudian di hari kedepannya saya melakukan hal itu. Misalnya saya ngisi stress management, tapi ternyata di kemudian hari ada yang ngelihat saya stres. Gimana sih Mbak Nanda? Kok bisa stres? Nah, dari situ saya dapat insight untuk tema yang akan kita bahas hari ini. Oke, nah tadi kan saya udah bilang kita hari ini diskusi, jadi nanti mohon teman-teman ketika saya minta untuk ngisi chat, karena kan akan susah ya ketika menghidupkan mikrofon, jadi tolong teman-teman stay tune dan ngisi di kolom chat ya. Oke, pertanyaan pertama. Pernahkah teman-teman merasa kecewa? Yuk, saya tunggu jawabannya. Pernah? Oke, Mas Tungki pernah. Wow, sering Mas. Malah curhat ya. Pernah. Oke. Aduh, ini mohon maaf sekali lagi. Kemarin udah libur, udah happy ya. Kita merayakan hari besar keagamaan. Tapi terus pagi-pagi ini mungkin ada yang belum sarapan, udah ditanyain nih. Pernahkah teman-teman merasa kecewa? Oh, Mas Denta tergantung dalam hal apa? Oke. Mas Rizky Pras pernah. Siapa lagi nih? Mbak Hikmah pernah. Alvin pernah. Pak Imeng pernah. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, tapi bukan kecewanya ya. Oke. Pernah teman-teman mendengar ada kalimat, gimana sih? Kok kamu kayak gitu? Atau misalnya nih, biasanya kaum Hawa ya, semua laki-laki itu sama, semua laki-laki itu mengecewakan, nah kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk ungkapan ketika actionnya, aktualnya itu tidak sesuai dengan apa yo? Ih, kok nggak bisa? Macet guys. Dengan ekspektasinya. Nah, itu yang akan kita bahas, yang akan kita simak materinya terkait ekspektasi. Nah, dari kemarin saya udah ditanyain sama Sigit, Mbak Nanda besok ngisi apa? Ekspektasi. Bingung lah Mas Sigit. Ekspektasi, kenapa ekspektasi? Terus saya jelasin ke Mas Sigit dan akhirnya nanti kita simak. Nah, kalau dari arti katanya sendiri, ekspektasi itu apa sih? Kalau kita lihat di KBBI, ekspektasi sendiri merupakan merujuk pada keinginan, harapan, impian, atau cita-cita. Jadi ekspektasi ini juga berasal dari bahasa Latin, namanya expectorm, yang artinya sebuah penantian. Nah, kalau menurut bahasa Inggris sendiri, dari vocabulary bahasa Inggris, itu berasal dari kata expectation atau dasar katanya adalah expect yang berarti mengharapkan, menyangka, atau menduga. Sehingga ekspektasi bisa disimpulkan sebagai keyakinan bahwa sesuatu itu akan terjadi atau menjadi masalah
di masa yang akan datang. Nah, oke, nih ada pertanyaan selanjutnya nih. Biasanya teman-teman itu lebih mudah kecewa dengan orang asing atau dengan orang terdekat kita? Oke, saya lihat dulu chatnya. Terdekat, Mas Tungki. Wah, Mas Tungki ini sangat. Oke, Mas Anwar, orang terdekat, orang terdekat. Yes, Mbak Citra, Mas Gofar, Mas Febri, terdekat, dekat. Oke. Ini nampaknya para audiens sepakat ya. Ternyata kita itu lebih mudah kecewa dengan orang terdekat atau dengan orang yang kita kenal. Karena sekali lagi kita menaruh ekspektasi di sana. Jadi semisal kita punya special occasion nih, kita punya acara, kita punya hajatan misalnya. Nah kemudian ada orang terdekat, kok dia nggak ngucapin apa-apa ya? Kok dia diem aja ya? Terus biasanya nih kalau ciwi-ciwi, dia sayang sama aku nggak ya? Kamu sayang nggak sih sama aku? Biasanya para istri itu akan bertanya seperti itu sama suaminya. Nah beda halnya ketika kita misal ketemu sama orang di jalan gitu, dan dia tidak mengucapkan apa-apa, ya kita nothing tulus, kita nggak kenal. Nah karena kita tidak memasang ekspektasi pada orang tersebut. Oke, saya pernah juga baca meme, ya menurut saya itu lucu banget. Dalam bahasa Inggris bertuliskan what is more higher than a mountain. Apa yang lebih tinggi daripada gunung? It is your parents' expectation. Jadi ekspektasi orang tua kepada anak-anaknya gitu, itu lebih tinggi daripada gunung. Itu menurut saya lucu sekali sih. Nah, kemudian juga terkait ekspektasi ini ya, izin cerita sebentar. Jadi, bulan November 2022 itu saya sudah resign dari pekerjaan saya sebelumnya. Nah, kemudian qadarullah pada Desember 2022, saya di-chat nih, dapat chat dari dosen saya. Mbak Citra, ini ada loker di BSI gitu, BSI UII gitu kan. Nah, karena dulu saya orangnya kuper, saya orangnya jarang keluar, saya mikirnya BSI itu Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia cabang UII. Karena kan saya tahu di UII itu ada beberapa kantor BSI-nya ya. Nah dari situ tuh saya excited banget. Oh ya Bu, boleh Bu, saya mau daftar kayak gitu kan. Karena saya pun bilang ke suami, Mas ini ada tawaran nih untuk kerja di BSI UII. Suami saya pun masih berpikir bahwa itu adalah Bank Syariah Indonesia gitu kan. Nah kemudian dari situ saya mempersiapkan untuk rekrutmen, simulasinya ketika interview dengan pihak bank kayak gitu. Saya belajar tuh terkait bank, nanti tugas human capitalnya seperti apa. Saya sudah mempersiapkan nanti kira-kira akan ditanyain apa kayak gitu. Bahkan saya itu baru ngeh ketika BSI di sini artinya Badan Sistem Informasi, itu ketika hari H saya OTW dari Solo untuk interview user ke UII. Jadi saya tuh belajar tentang Badan Sistem Informasi itu ketika di kereta OTW dari Solo ke Jogja. Itu saya sudah super excited. Saya mengira saya akan bekerja dengan mbak-mbak atau mas-mas teller yang rambutnya disanggul, terus rapi pakai seragam kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata Pak Andri, Pak Khalid, Pak Hari, Pak Jarwo, dan Mas Sigit mempercayakan untuk posisi ini pada saya. Alhamdulillah gitu. Oke, kembali ke topik. Nah, yang akan saya sampaikan hari ini adalah expectation management. Apakah kita tidak boleh mematok ekspektasi itu sendiri? Karena kan mungkin teman-teman pernah dengar ya, berharap kepada manusia itu adalah perbuatan yang sia-sia gitu. Nah, apakah kita sebagai manusia itu tidak boleh memasang atau mematok ekspektasi itu sendiri? Nah, kemudian bagaimana nanti cara mengatur ekspektasi itu? Dan kemudian jangan sampai kita merasa tersakiti atas ekspektasi kita sendiri. Atau juga dalam kasus lain kita takut dengan ketika orang lain memasang ekspektasi ke kita. Karena kan biasanya kita itu selalu berusaha untuk menyenangkan semua orang. Ya kan? Kita selalu berusaha untuk membuat orang lain tuh happy. Padahal sebenarnya kita sadar
kita sadar bahwa kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Nah, itu yang akan kita kulik. Oke, pertama kali ketika tim Human Capital Development ini dibentuk, terus kemudian ada orang baru nih yang mengisi, namanya Citra Anissa Nanda. Mungkin teman-teman masih belum ada stimulus tertentu ya. Mungkin teman-teman masih, oh ya, dia namanya Citra Anissa Nanda. Nah, mungkin akan beda ketika teman-teman melihat kelanjutannya nih. Ternyata si Citra ini bertitel SPSI, MPSI, dan psikolog. Jadi ternyata si Citra ini tuh psikolog gitu loh. Nah, saya sering sekali mendengar teman-teman tuh, Mbak Nanda, iki tulung di konseling. Mbak Nanda, iki tulung di coaching, kayak gitu. Nah, mungkin karena teman-teman menyadari bahwa si Nanda HCD ini, dia merupakan seorang psikolog. Nah, jadi ada ekspektasi atas gelar itu. Nah, apakah salah ketika orang lain, ya kan kamu psikolog, harusnya kamu bisa meng-coaching dan meng-counseling orang. Gitu. Dan kemudian toh saya secara sadar, saya mengambil sekolah ini selama 7 tahun gitu loh. Enggak secara tiba-tiba saya dapat gelar psikolog. Gitu. Nah, kemudian, apabila kita lihat dari beberapa sumber, mungkin teman-teman nanti bisa mencari juga ya, ekspektasi atau harapan itu sering diartikan sebagai pandangan umum dalam memaknai suatu hasil yang dilihat dari berbagai sudut pandang, dari berbagai point of view. Jadi ingat ya teman-teman, ini ranahnya tuh sudah dari berbagai sudut pandang. Nah, jadi ekspektasi itu tidak hanya dilihat dari sudut pandang kita aja, tetapi ingat dari beberapa point of view. Nah, sementara sayangnya ekspektasi ini diiringi dia memiliki sifat egosentris atau seringkali mengutamakan keinginan atau kebutuhan dia sendiri. Misalnya nih, ada kalimat, saya berharapnya kamu bisa seperti ini. Saya maunya kamu bisa seperti itu. Nah, ada sifat egosentris di dalam ekspektasi ini. Terus kemudian pertanyaannya sekali lagi, apakah kita nggak boleh punya ekspektasi? Nah, pada dasarnya ekspektasi itu adalah sesuatu yang lumrah dimiliki individu. Jadi itu sangat manusiawi. Pada diri manusia kita cenderung memiliki keyakinan bahwa opini kita, keyakinan kita itu adalah yang paling benar. Ya kan, teman-teman pernah merasa bahwa keyakinan atau opini kita itu yang paling benar. Nah, hal ini yang membuat kita sangat wajar ketika memiliki ekspektasi terhadap beberapa hal atau hal-hal tertentu. Nah, sayangnya seringkali ekspektasi ini memiliki kendala, yaitu kalau di psikologi kita menyebutnya dengan istilah mental block atau blocking mental. Nah, hal tersebut tentunya dapat menghambat pikiran kita untuk bergerak maju. Jadi pikiran kita tuh udah diblok dulu nih, enggak, saya yang benar, keyakinan saya ini yang paling benar, orang lain itu salah. Atau kemudian pada kasus ekspektasi, misalnya seperti ini, enggak kok, ini suatu hal yang bisa saya kendalikan, ini sesuatu hal yang harusnya bisa saya atasi. Padahal kan tadi ya, terdapat beberapa point of view, jadi faktornya pun juga banyak. Jadi bisa kita bayangkan ketika ekspektasi kita tidak sama dengan realita yang terjadi, maka outputnya biasanya akan cenderung kecewa, sedih, ataupun marah. Jadi misalnya kita udah matok ekspektasinya segini, kemudian achieve-nya cuma di sini. Nah, ada gap di sini. Tergantung caranya kita menyikapi itu. Tergantung caranya kita melihat gap itu sendiri. Nah, itu yang akan kita bahas tentang manajemen ekspektasi. Oke, nah beda ketika kita menyebutnya ekspektasi tadi kita ganti menjadi harapan. Karena harapan ini ternyata dapat mengubah kecewa atau keputusasaan kita menjadi sebuah semangat. Nah, biasanya kalau kita membuat pikiran kita terus maju, ataupun biasanya nih kalau yang perempuan alami kan namanya overthinking ya. Nah, mungkin kita bisa mengganti ekspektasi tersebut menjadi kalimat yang lebih santai, yaitu harapan. Oke, kembali ke pembahasan awal.
apakah salah ketika kita mematok ekspektasi tertentu? Nah, tentunya kan tadi udah dibilang ya bahwa memiliki ekspektasi atau mematok pada ekspektasi tertentu itu manusiawi, jadi wajar. Jadi bukan berarti kita tidak boleh mematok ekspektasi, tapi bagaimana kita belajar mengelola ekspektasi tersebut. Bagaimana kemudian kita belajar untuk menyimbangkan antara harapan dengan pemikiran yang logis. Oke, kita note ya, pemikiran yang logis. Oke, nah terus pertanyaannya adalah, terus gimana cara mengelola ekspektasi tersebut? Nah, pada dasarnya berbicara tentang mengelola ekspektasi itu berarti kita perlu belajar tentang hal mengendalikan. Mengendalikan apa? Ya, kita mengendalikan diri kita sendiri. Seringkali kita mendengar bahwa dalam hidup ini ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Ya, teman-teman pernah dengar ya, di dunia ini ada hal yang bisa kita kendalikan dan juga ada yang tidak. Nah, apa itu? Pikiran kita. Seringkali kita itu merasa kita bisa seolah-olah mengendalikan pemikiran orang lain. Padahal ternyata yang bisa kita kendalikan itu adalah pikiran kita sendiri. Nah, sebagai seorang muslim, itu sepantasnya kita menyadari bahwa semua sangat mungkin terjadi di kehidupan kita. Saya senang banget nih ketika kemarin diskusi sama Mbak Osi, ternyata kultum Mbak Osi itu sebenarnya nyambung ya dengan materi saya. Jadi, bagaimana ketika kita melakukan kesalahan dan kemudian orang lain tidak menjudge kita. Nah, kemudian sebagai seorang muslim, ketika kita menerima kegagalan atau menerima kekecewaan, itu kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu, kun fayakun, itu pasti terjadi. Nah, apakah itu kendali kita? Tentunya tidak. Jadi sekali lagi yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita sendiri. Nah, kemudian kita menyadari bahwa dalam hidup ini kita sangat mungkin berhasil atau gagal. Nah, pemikiran tersebut menjadikan kita pribadi yang insya Allah siap jika ada kemungkinan terburuk ataupun gagal. Nah, jadi yang bisa kita lanjutkan adalah bagaimana mengendalikan pikiran kita. Jadi kita tetap berharap yang terbaik, tapi kita mempersiapkan untuk skenario lain yang mungkin akan terjadi. Nah, kendalikan apa yang dapat kita kendalikan. Terus saya ngasih gambar tentang kepala gitu yang isinya ruwet, semeruwet kayak gitu. Karena yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, jadi kita bisa urai satu-satu nih. Nah, nanti ada tips di belakang. Kita bisa mengendalikan seperti pikiran kita. Kemudian hal-hal apa saja yang tidak dapat kita kendalikan, ya tentunya tadi segala sesuatu yang berada di luar pikiran atau tindakan kita. Itu nggak bisa ya kita kontrol. Jadi hal yang bisa kita kendalikan bukan hal eksternal, namun penilaian kita terhadap hal-hal eksternal. Oke. Ada quotes nih. It is not things that disturb us, but our opinion about them. Jadi sebenarnya yang kadang mengganggu kita itu tuh sebenarnya bukan halnya atau permasalahannya, tapi opini kita terhadap permasalahan tersebut. Mungkin kita sering marah, mungkin kita sering kesel, sedih, kecewa, bukan karena suatu hal atau peristiwa yang mengganggu kita, namun karena penilaian kita sendiri atas peristiwa tersebut. Jadi kita mencoba mengendalikan apa yang di luar kendali kita. Akhirnya outputnya kita frustasi, kita sedih, kita kecewa. Biasanya nih kalau jam malam itu udah masuk jam-jam overthinking. Nah, itu yang dimaksud seperti ini. Jadi kita seolah-olah menciptakan skenario-skenario yang itu bahkan belum terjadi. Kita udah overthinking duluan. Jadi sebenarnya musuh kita itu kadang adalah pikiran kita sendiri. Sama halnya ketika kita membuat tujuan yang sangat bergantung pada perubahan perilaku orang lain misalnya. Jadi misalnya ada perilaku orang-orang tertentu yang kita harapkan, nah terus kemudian outputnya dari orang tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi bagaimana kita merespon itu tergantung dari pemikiran kita yang kita buat secara internal. Namun ingat, yang perlu diingat lagi adalah, yang perlu di-note adalah
Hal ini sangat dipengaruhi berbagai faktor, misalnya faktor pengetahuan, nilai atau value, atau mungkin beberapa peristiwa yang kita alami. Jadi wisdom atau kebijaksanaan kita dalam menyikapi suatu hal itu juga dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, value yang kita pegang, atau juga kejadian-kejadian yang pernah kita alami di masa lampau. Oke, ini saya ngasih gambar avatar ya, sang pengendali 4 elemen. Karena ternyata belajar mengelola ekspektasi itu artinya kita belajar untuk mengendalikan pikiran kita sendiri. Yuk kita belajar jadi avatar untuk pikiran kita sendiri. Kita belajar mengelola ekspektasi, di mana artinya kita belajar untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas pemikiran kita sendiri. Jadi penting ketika kita berproses, kita kelola ekspektasi, kita belajar dan berlatih untuk mengelola pikiran. Nah, di sini ada 2 hal nih, ada result oriented thinking versus proses atau performance oriented thinking. Dalam hal ini kita akan membahas 2 orientasi pikiran ya. Sering sekali yang dilakukan itu hanya result oriented thinking. Nah, jadi result oriented thinking ini berasal dari kata result atau hasil. Jadi orientasi pemikiran yang hanya mematok kepada hasil. Padahal hasil ini adalah bukan sesuatu yang ada di dalam kendali kita. Oke. Kedua, ada proses atau performance oriented thinking. Itu lebih mengarah kepada proses atau usaha atau sesuatu yang dapat kita kendalikan. Berpikir pada orientasi proses akan lebih mudah dalam mengendalikan ekspektasi itu sendiri. Karena yang kita kendalikan adalah sesuatu yang memang benar-benar dapat kita kendalikan, bersifat controllable, yakni usaha atau kinerja kita. Nah, jadi ketika kita hanya berorientasi pada hasil, biasanya bikin was-was. Sama seperti tadi ketika saya cerita, ketika saya brainstorming, saya ngisi materi apa ya? Karena saya takut duluan nih, saya takut orang-orang akan menjudge saya terhadap materi yang saya sampaikan, namun nanti di kemudian hari ternyata tiba-tiba saya melakukan hal itu, gitu. Nah, jadinya saya unhappy, saya panik, saya bingung, saya cemas. Nah, itu biasanya output ketika kita hanya berorientasi kepada hasil atau result oriented thinking. Nah, meskipun tadi kan kita harusnya berfokus pada proses atau performance ya, oriented thinkingnya. Nah, tapi kan untuk hasilnya itu wallahu alam. Tugas kita hanya perlu berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan, tetap berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun nanti berhasil, ya alhamdulillah. Ataupun kalau misal seseorang itu sesuai dengan ekspektasi kita, ya syukur alhamdulillah. Namun ketika ada hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita atau ekspektasi kita, atau misalnya ada orang nyebelin nih, oh dia nggak sesuai ya dengan ekspektasi kita ya. Nah, itu kita harus menyikapi itu dengan cara mengelola pikiran kita sendiri tadi. Jadi kita tidak perlu mengeluh atau menyesali tentang apa yang akan atau yang sudah terjadi. Nah, sebenarnya ketika saya menyampaikan hal ini, saya itu sebenarnya cukup malu ya sama Mas Sigit, karena seringkali saya itu orangnya sangat cemas dan panikan. Nah, Mas Sigit itu pernah saya ngobrol sama Mas Sigit, kemudian Mas Sigit mengingatkan saya untuk selalu berhusnuzon pada Allah. Pernah saya tuh ditegur Mas Sigit gitu, kenapa kok kalimatmu seperti itu? Padahal kan tugas kita berhusnuzon atau percaya pada takdir Allah. Nah, hal itu sejalan dengan sabda Rasulullah dalam firman Allah, aku selalu menuruti prasangka hambaku kepadaku, dan apabila ia berprasangka baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Adapun bila ia berprasangka buruk kepadaku, maka dia akan mendapatkan keburukan. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Jadi kita garis bawahi, memiliki ekspektasi itu tidak salah, karena ini juga bagian dari berhusnuzon pada takdir Allah. Oke, dalam sudut pandang Muslim, belajar mengelola ekspektasi ini ternyata salah satu bentuk dari berikhtiar dan bertawakal.
seperti yang kita pelajari, penting bagi kita untuk selalu berikhtiar dan bertawakal. Ikhtiar itu artinya bekerja keras, memberikan usaha semaksimal yang kita bisa, kita kerahkan semua kemampuan kita. Nah, sementara tawakal sendiri artinya menyerahkan semua keputusan dan sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal harus diawali dengan kerja keras dan usaha maksimal atau ikhtiar tadi. Jadi ikhtiar dulu, baru kita bertawakal. Bukan tawakal namanya jika kita hanya pasrah dan menunggu takdir Allah. Jadi kita nggak melakukan apapun, kita memiliki pikiran, ya kenapa? Toh takdir kita tuh sudah tertulis gitu. Mungkin nanti takdir kita sekaya apa, atau takdir kita menikah dengan siapa, takdir kita mati kapan. Jadi ya udah kita berpasrah aja gitu. Kita tidak melakukan apa-apa. Nah, hal itu bisa kita jawab dengan salah satu sabda Rasulullah nih. Jika saja kamu sekalian bertawakal pada Allah dengan apa sepenuh hati, niscaya Allah akan memberi rezeki untukmu sekalian, sebagaimana Ia memberi kepada burung. Burung itu pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Nah, di sini pentingnya berhusnuzon pada takdir Allah, karena segala rezeki kita itu sudah diatur, namun kita perlu mengusahakan untuk mendapatkannya. Oke, nah ini ada beberapa tips ya teman-teman, semoga nanti membantu dari saya yang sudah saya kumpulkan dari beberapa sumber, cara-cara untuk mengendalikan ekspektasi tadi. Yang pertama, jangan membuat ekspektasi berdasarkan asumsi. Ini tadi senada dengan para orang yang overthinking ya, karena ternyata dia ini membuat ekspektasi itu hanya berdasarkan asumsi sendiri. Jadi ini masih ada di kepala dia aja nih, belum ada validasi di dalamnya. Dia belum misalnya based on data, atau mungkin ketika berhadapan dengan ekspektasi ke orang lain, dia belum memvalidasi ke orang lain. Jadi misalnya nih, kan kemarin aku gagal ya, mungkin besok aku juga gagal, jadi ya udahlah, gak usah pasang ekspektasi. Atau mungkin kayaknya ya aku tuh kalau melakukan kesalahan tuh dimarahin sama atasanku, jadi ya udahlah aku nggak usah melakukan hal itu. Nah, itu kan membuat ekspektasi berdasarkan asumsi belaka. Apakah benar kita sudah memvalidasi ketika misal kita melakukan suatu hal dan itu kemudian gagal, ternyata atasan kita marah? Saya pernah tuh sama kasusnya sama Mas Sigit ya di HCD ini. Saya takut gitu loh, nanti Mas Sigit akan marah sama saya, Mas Sigit akan menegur saya, atau misal OSI kecewa sama saya. Nah, ternyata itu hanya ada di asumsi saya. Tips yang kedua, mengurangi tingkat ekspektasi. Ingat, di sini katanya adalah mengurangi, bukan menghilangkan. Jadi, hal ini dikurangi karena mungkin ke depannya akan ada prioritas-prioritas tertentu. Jadi contohnya nih, misal kita ada adik, dia ikut perlombaan sains. Di tahun lalu kita ikut lomba sains itu kita juara 1 misal. Nah, akhirnya kita berekspektasi bahwa adik kita, misalnya yang ada hubungan darah sama kita, itu berarti dia otaknya sama encernya nih sama kita. Jadi kita berekspektasi bahwa dia juga akan juara 1 nih di lomba sains. Nah, tapi ternyata dia juara 3 atau bahkan tidak juara sama sekali. Nah, itu kita harus mengurangi tingkat ekspektasi kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama tadi, jangan berdasarkan asumsi. Jangan-jangan adik kita itu memang tidak passion-nya ada di sains. Jangan-jangan mungkin passion-nya ada di sastra atau ada di bahasa seperti itu. Nah, jadi kita bisa mengurangi tingkat ekspektasi ini sendiri. Dan kadang berdamai dengan situasi atau keadaan itu merupakan satu proses pendewasaan yang tidak ternilai atau tidak terbeli. Oke, kemudian yang nomor 3, menghilangkan pemikiran bahwa orang lain tidak boleh menaruh ekspektasi kepada saya. Jadi teman-teman loss aja, nggak usah panik terus ataupun kita melarang ya, kita denial. Orang lain tuh nggak boleh pasang ekspektasi ya, orang lain tuh harus menerima aku apa adanya kayak gitu. Nggak boleh, karena pun
hal tadi, kita tidak bisa mengendalikan pemikiran orang lain. Jadi kita pun tidak boleh menaruh ekspektasi bahwa orang lain itu tidak boleh mematok ekspektasi ke kita. Oke, jadi tanpa disadari kadang kita selalu berusaha untuk membuat orang lain dan semua orang itu happy. Padahal kita juga sudah sadar nih bahwa kita tidak bisa membahagiakan semua pihak. Kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Artinya kita harus siap untuk melihat bahwa orang lain kecewa terhadap kita. Berat ya? Bisa nggak teman-teman untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan mental bahwa iya, saya memiliki potensi untuk mengecewakan orang lain. Saya hanya manusia biasa, saya nggak mungkin bisa selalu smiley face, ataupun misalnya ketika saya menjadi seorang psikolog nih, mental health practitioner, saya nggak boleh galak, saya nggak boleh stres, saya nggak boleh marah-marah gitu, karena saya mental health practitioner. Saya harus memikirkan kesehatan mental teman-teman. Jadi ini saya nggak boleh marah, saya nggak boleh bermuka masam kayak gitu. Saatnya kita bisa merangkul kesalahan yang kita buat supaya kita bisa berdamai dengan ekspektasi diri sendiri. Oke, selanjutnya pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, tips selanjutnya adalah ini, kita sering ya mendengar kata pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi yang sering kita lupakan adalah pengalaman tidak selalu menjadi guru yang baik hati. Jadi mungkin kita sering dengar pengalaman itu guru yang terbaik gitu, tapi yang tidak kita persiapkan adalah ternyata pengalaman itu tidak selalu menjadi guru yang baik hati. Kita kadang menangis, kita kadang kecewa, kita kadang kesal. Mungkin kita dipertemukan dengan pengalaman yang tidak menyenangkan, pedih, sampai akhirnya kita ngamuk atau kita down, atau mungkin kemungkinan yang paling buruk kita depresi. Tapi ternyata setiap pengalaman itu pasti akan mengajarkan kita terhadap sesuatu. Nah, jadi tugas kita adalah apakah kita mau belajar? Kita mau cari tahu nih, pengalaman kemarin itu mengajarkan saya apa? Dari pengalaman kemarin itu alam itu mengajak saya untuk berpikir seperti apa? Apa hikmah yang bisa kita petik? Ya karena kan pengalaman adalah guru yang terbaik. Dia pasti mengajarkan sesuatu. Nah, tinggal kita nih mau belajar dari sana atau tidak. Oke, tips selanjutnya diskusikan dengan orang lain. Karena tadi ekspektasi itu ada dari berbagai point of view, jadi mungkin teman-teman bisa nih sharing dengan orang-orang terdekat atau dengan kolega terkait ekspektasi-ekspektasi yang teman-teman miliki. Jadi mungkin kita bisa dapat pandangan dari orang lain. Kita bisa dapat mungkin insight atau input. Mungkin orang lain itu pernah melakukan hal serupa. Jadi mungkin kita bisa lebih brainstorming dengan orang. Nah, permasalahannya ini yang sering saya lihat nih, kompetisi yang paling menyakitkan. Apa tuh? Kompetisi rasa sakit atau biasa disebut dengan pain Olympic. Teman-teman pernah ngerasain nggak? Jadi ketika kita cerita nih, yuk coba di kolom komentar, ketika kita cerita nih kesedihan kita udah, ya ampun tahu nggak, kemarin aku tuh jatuh dari sepeda. Nah teman kita tuh malah nyaut, kamu masih enak, aku kemarin jatuh dari motor, nah kayak gitu. Jadi ini ketika kita cerita, orang lain ini malah adu mekanik. Terus ini dari Mas Ferdi si paling kecewa. Mas Johan, wah ngakak nih aku. Kau mendang-mending, yes, si paling menderita. Nah teman-teman, kan kita menyadari ya, ketika kita bercerita rasanya tuh gak enak banget ketika orang lain malah menimpali dengan penderitaan kita. Kan kita tahu ya rasanya, ketika kita bercerita tentang apa kesakitan kita, terus orang lain malah cerita, itu malah kita merasa diabaikan. Kita malah merasa cerita kita tidak terdengar. Si paling stres, mending namplek. Mending namplek sih. Kalau saya malah kadang ketawa, jahat banget ya. Oke, jadi ini kita udah dapat informasi ya, ada yang namanya pain Olympic. Jadi mungkin mohon teman-teman nanti ketika ada temannya cerita, itu mungkin
bisa didengarkan dulu ceritanya ya, jangan takut. Insya Allah besok belum kiamat ya, meskipun besok Jumat, tapi kayaknya belum deh, kita belum kiamat deh. Jadi mungkin kita akan punya waktu untuk menceritakan kisah kita. Jadi besok ketika ada teman cerita, mohon jangan adu mekanik ya, malah jangan adu nasib. Jadi didengerin dulu aja, karena itu akan sangat berarti bagi orang lain. Mungkin bagi kita ceritanya sepele, tapi ternyata bagi orang itu sangat penting untuk memiliki seseorang yang mau mendengarkan dia dengan tulus gitu. Kan kalau kita ngomong terus orang lain malah nyaut tentang cerita dia, itu kan malah terdengar tidak tulus ya. Kowe cik mending, kowe mah penak, aku wingi. Itu sangat menyakitkan. Dan hal yang terberat dari seorang psikolog adalah ketika mendengarkan orang konseling, dia nggak bisa ikut nimpalin gitu kan. Jadi kenapa mungkin harga konseling itu mahal? Karena karena kita harus mendengarkan output dari orang lain, cerita atau negative vibes kayak gitu, tanpa kita juga bisa mengeluarkannya kepada klien kita. Ya, teman-teman di note ya. Oke, kemudian selanjutnya tips selanjutnya, be happy. Jadi ketika kita tidak bisa happy, itu akan cenderung overthinking. Ya kan? Karena saya pernah dengar juga orang yang bahagia itu adalah orang yang sudah merasa cukup dengan hidupnya. Jadi dia nggak akan julid, dia nggak akan adu mekanik seperti tadi. Dia akan bisa lebih mendengarkan orang lain. Vibe positifnya itu lebih terasa. Nah, saya juga pernah membaca orang yang happy itu orang yang seperti apa sih? Nah, orang yang bahagia itu adalah orang yang tidak menyesali hari kemarin, dan kemudian orang yang tidak takut tentang hari esok, dan yang terakhir adalah orang yang menikmati hari ini. Atau juga beberapa waktu lalu, saya ketika ada diskusi dengan Pak Andri dan teman-teman, Pak Andri itu menyarankan supaya kita lebih happy, itu tipsnya ada 3. Pak Andri nanti kalau saya salah mohon review ya, mohon direvisi. Jadi, ya. Tapi jangan tanya ya Pak, revisi ya Pak, jangan tanya. Oke, caranya adalah yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi, jadi asupannya diperbaiki dulu supaya nutrisi kita tercukupi, dan yang kedua kita olahraga dan kemudian istirahat yang cukup. Kemarin saya juga baca-baca nih, ada salah satu penelitian dari Garmin ya, salah satu produsen smartwatch yang kita tahu, ternyata pada tahun 2021 Indonesia itu menjadi negara dengan tingkat stres tertinggi, dan itu yang mengalami kebanyakan adalah laki-laki. Wah, ini jangan-jangan yang membuat stres itu perempuannya sendiri. Jadi kenapa perempuannya happy karena dia membuat yang laki-laki nggak happy. Oke, gitu. Jadi dibandingkan tahun 2020, ternyata menurut data, Indonesia menunjukkan peningkatan stres tertinggi dengan tingkat stres pria berusia 26 hingga 45 tahun. Jadi kita lebih tinggi tingkat stresnya dibanding Filipina dan Malaysia, di peringkat kedua dan peringkat ketiga. Jadi yang terakhir saya ingin menyampaikan pada teman-teman bahwa ini adalah hidup kita. Ini adalah roadmap kita, bukan orang lain. Sering ya kita dengar kalau dari konten-konten itu bisa menabung 100 juta di usia 25 tahun. Wah, atau bisa beli Rubicon di usia 30 tahun. Atau bisa membeli rumah 3 miliar di usia 27 tahun. Nah, yang kita sering lupakan adalah ini adalah hidup kita. Sesuai dengan timeline kita masing-masing, jalani semaksimal yang kita bisa, jangan mudah tersakiti dengan ekspektasi diri sendiri. Oke, bagaimana teman-teman? Udah siap belum untuk melakukan hal-hal tadi? Misalnya merangkul kesalahan kita, mendengarkan cerita orang lain, tidak takut dijudge oleh orang lain, dan juga kita tidak memasang ekspektasi yang tidak berdasar ataupun hanya berdasarkan asumsi kita semata. Untuk misalnya dalam hidup ini pasti ada berhasil dan ada gagal, namun insya Allah kita akan terus belajar menjadi pribadi yang senantiasa bisa menghadapi segala situasi.
karena kita yakin, karena kita harus berhusnuzon tadi pada Allah senantiasa memberikan rezeki pada kita dalam bentuk apapun. Jadi ketika selama kita mau berusaha dan bertawakal, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, nih saya ada pantun untuk menutup materi saya. Beli sapu lidi di warung Mbak Rini, endingnya malah beli kuota. Hari gini masih gampang kecewa sama diri sendiri, loh nggak bahaya ta? Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Bagi yang mau nanya silahkan datang ke ruang HCD aja, nggak usah nanya di sini. Kita langsung kahut hari ini. Ya Mas Dikit cuma nggak boleh nanya. Pak Andri juga kalau mau memberi tambahan aja ya Pak, nggak usah bertanya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.